Baik, shalom, selamat sore buat kita semuanya, sahabat pemirsa dimanapun kita berada. Pada sore ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kita, selalu memberikan kita yang terbaik. Itulah doa dan harapan saya. Sahabat pemirsa dimanapun kita berada, berjumpa dengan saya lagi di channel Ricardo Kasih. Pada sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahat dalam kerajaan sorga, pada sore yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah singkat Bapa. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami selalu di dalam lindungan Tuhan. Tolong berkati sahabat pemirsa dimanapun berada, tolong berkati Bapa, supaya kami selalu di dalam lindungan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya menyapa buat kita semuanya sahabat pemirsa. Selamat sore buat kita sekali lagi. Pada sore ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Judul firman Tuhan atau khotbah yang saya bawakan, mengurus bisnis Tuhan, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat pemirsa, apa yang dimaksud mengurus bisnis Tuhan ini? Di dalam dunia Tuhan mempunyai bisnis. Apakah itu bisnis Tuhan? Di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini sebagai ayat inti. Kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita terlebih dahulu cari kerajaan Allah. Kalau kita bangun pagi-pagi, apa yang akan kita cari? Sahabat-sahabat pemirsa, saya mau tanya kepada kita semuanya, apa yang akan kita cari kalau kita sudah bangun pagi-pagi? Ya, saya yakin dan percaya, ketika kita bangun pagi-pagi, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Kita langsung meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, mungkin sahabat pemirsa, ketika bangun pagi-pagi, mungkin langsung bekerja. Tetapi pada hari ini, pada sore yang indah ini, firman Tuhan mengajak kita. Kita harus cari kerajaan Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, ya. Dikatakan di sini, di dalam dunia Tuhan mempunyai bisnis. Ayat hafalannya tadi di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya yang garis bawahi di sini yang sangat penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, dalam kebenarannya. Kalau kita sudah cari kerajaan Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita, dan kita juga melakukan kebenarannya, apapun yang akan kita perbuatlah hanya untuk Tuhan saja. Sehingga Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Sehingga Tuhanlah yang selalu ikut campur di dalam kehidupan kita. Pada sore yang indah ini, kita akan mempelajari ada 3 yang saya sampaikan pada sore yang indah ini. Arti mencari kerajaan Allah. Yang pertama, mencari kerajaan Allah, berhubungan dengan Tuhan dalam doa, ibadah, melakukan firman-Nya. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah, kita harus berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa, dalam beribadah, melakukan firman-Nya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah pelajaran kita. Kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Jawab doa adalah ada 3, ya, tunggu, tidak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh atau kita tidak sungguh-sungguh? Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu memberikan kita yang terbaik. Ya, kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rajin berdoa. Kalau kita sudah rajin berdoa, kalau kita sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Tetapi kalau tidak ada berdoa, apa yang akan kita dapatkan? Tidak ada apa-apa.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita rajin berdoa, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, sahabat-sahabat pemirsa. Dikatakan di sini, di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita mengasihi Yesus Kristus, kita harus menuruti firman-Nya. Dan Yesus pun mengasihi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat pemirsa. Di zaman sekarang ini, banyak orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang lebih bergantung kepada dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, sebagaimana Yesus mengasihi kita, Yesus yang selalu menolong kita, sebagaimana Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan sahabat-sahabat pemirsa. Dosa sahabat pemirsa, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Yesus selalu menyertai kita, Yesus selalu menyayangi kita walaupun kita berdosa. Ya, dikatakan di sini, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menyertai kita kalau kita bersungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan? Kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, arti mencari kerajaan Allah, mengurus bisnis Tuhan, bisnisnya adalah jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa yang aku minta dan mengurus apa yang menjadi urusanku. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan sahabat-sahabat pemirsa, kita harus mengasihi Yesus Kristus terlebih dahulu. Ya, kita harus mengasihi Yesus terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengasihi sahabat-sahabat kita kalau kita tidak mengasihi Yesus Kristus? Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengasihi Yesus terlebih dahulu, baru kita mengasihi keluarga kita. Kalau kita sudah mengasihi keluarga kita, baru kita mengasihi sahabat-sahabat kita. Itulah yang dimaksud mencari jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sini Petrus, ya. Petrus di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menganggap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, kalau kita tahu Petrus ini adalah seorang penjala ikan, tetapi Yesus memilih dia sebagai penjala manusia. Jika kamu mengurus bisnis Tuhan, maka Ia akan mengurus bisnismu. Jika kita mengurus bisnis Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengurus bisnis kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat pemirsa, dimanapun kita berada, mari kita mengurus bisnis Tuhan terlebih dahulu. Ya, apapun pekerjaan kita, sekecil apapun pekerjaan kita, sebesar apapun pekerjaan kita, mari kita utamakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita terlebih dahulu, baru kita melakukan segala kegiatan kita. Ya, banyak orang sekarang ini, mereka lebih mementingkan bisnisnya. Mereka lebih mementingkan harta di dunia ini. Tetapi dikatakan, harta di dunia ini adalah cuman sementara kepada kita. Ya, itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Semuanya harta yang kita miliki di dunia ini, ya, sahabat-sahabat pemirsa, itu semuanya daripada Tuhan. Itu Tuhan diberikan kepada kita. Itu semuanya hanya titipan. Jadi buat apa kita lebih mementingkan diri kita sendiri? Buat apa kita lebih mementingkan harta di dunia ini? Ya, kita harus mementingkan bisnis Tuhan, yaitu adalah jiwa-jiwa.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, mari kita melakukan yang terbaik ya kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita juga diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Dan dikatakan di sini ada seorang perempuan Sunem di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8, memiliki anak dan dibangkitkan. Dia memiliki anak, tetapi ketika orang tua ini melihat Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus menyembuhkan anak ini, ya, menyembuhkan anak ini sehingga anak ini bisa dapat sembuh, ya, sehingga anak ini bisa dapat sembuh. Itu semuanya karena imannya percaya kepada Yesus Kristus. Dan ada juga di sini Aquila dan Priscilla di dalam Alkitab, ya, di dalam Kisah 17 diberkati bisnisnya, ya, diberkati Tuhan bisnis Aquila dan Priscilla ini. Dia seorang penjahit, ya, dia seorang penjahit, dan Tuhan selalu menyertai bisnisnya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberikan pelanggan-pelanggan yang terbaik kepada Aquila dan Priscilla ini, sehingga bisnisnya selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Tetapi Aquila dan Priscilla ini, mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka terlebih dahulu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mau berhasil, Anda harus mengurus apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia ini. Jiwa-jiwa di dunia ini adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Apakah mereka sudah dekat dengan Tuhan? Apakah mereka sudah dekat dengan Tuhan, ya, sekarang ini? Sahabat-sahabat pemirsa, dimanapun kita berada, banyak orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang ketika mereka pintar, mereka langsung menjatuhkan sahabat-sahabat sekelilingnya. Mungkin kita pintar berbicara, mungkin kita lebih memiliki talenta 1 atau 2. Teman kita memiliki 1 talenta, tetapi kita langsung merendahkan dia. Itu ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat orang kita yang lemah, teman kita yang lemah, kita sering tidak membantu. Tetapi dikatakan pada sore yang indah ini, kita diajak, kita harus menolong, kita harus memikul, sebagaimana Yesus selalu menolong kita, sebagaimana Yesus yang selalu menyertai kita. Kita mau berhasil mengurus bisnis Tuhan, kita harus menjadi kerinduan Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada diri kita sendiri, kita tidak mampu melakukan ini, Bapak Ibu. Kita tidak mampu melakukan ini, sahabat-sahabat pemirsa, ya. Sekarang ini banyak masalah yang kita hadapi. Covid, ya. Belum siap Covid, ada lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak sekarang ini masalah yang kita hadapi. Tetapi yakin dan percayalah kepada Tuhan, ya. Ini jadi kepada kita. Masalah ini datang kepada kita untuk menguatkan iman kita, untuk menekutkan iman kita. Apakah iman kita bertumbuh atau tidak, ya. Di dalam Matius 22 ayat 35 dikatakan, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ya, dikatakan kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kalau kita sudah mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, Yesus juga akan mengasihi kita. Yesus juga akan menolong kita. Yesus juga akan selalu menyertai kita. Dan dikatakan juga di sini,
Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau berhasil mengurus bisnis Tuhan, kita harus mengurus bisnis Tuhan terlebih dahulu, yaitu adalah jiwa-jiwa. Kita harus mengasihi Yesus terlebih dahulu, baru Yesus juga akan selalu menolong kita. Yesus juga akan selalu menyertai kita kalau kita menuruti hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengasihi satu sama lain. Walaupun sahabat kita tidak suka kepada kita, walaupun sahabat selalu membenci kita, tetapi pada sore yang indah ini, kita diminta, kita harus mengasihi Yesus terlebih dahulu. Sebagaimana Yesus, dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi diminta kepada kita, mari kita menuruti firman Tuhan. Janji Yesus kepada kita, apakah itu? Janji Yesus kepada kita, dia akan datang ke dunia ini kedua kalinya. Janjinya untuk menebus umat-umat yang percaya. Jadi buat kita, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua sahabat pemirsa, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita semuanya bisa terangkat ke surga. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore yang ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, sebagaimana Tuhan mengurus bisnis Tuhan. Kami mengurus bisnis Tuhan, jiwa-jiwa Bapa. Kami mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kami terlebih dahulu. Kami sering bergantung kepada diri kami sendiri Bapa, sehingga kami jatuh ke dalam jalan yang salah. Tetapi kami yakin dan percaya, hanya Tuhan yang dapat menolong kami, membimbing kami supaya kami selalu dalam lindungan Tuhan Bapa. Berkati sahabat pemirsa dimanapun berada. Tolong berkati Tuhan supaya kami selalu dalam lindungan Tuhan. Bapa kami di surga, tolong berkati kami Bapa. Ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami bisa sama-sama bertemu di surga. Bapa kami di surga, ampuni dosa kami sengaja tersengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like video ini, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga subscribe, supaya saya lebih semangat untuk memberikan renungan atau khotbah singkat kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.